Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam pada hari ini. Adapun renungan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-7. Sebelum membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga jemaat-Mu juga boleh diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7, saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema kekuatan doa menghasilkan kemenangan. Bagaimana kekuatan doa itu menghasilkan kemenangan? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, kisah ini diawali bagaimana kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu terjadilah bagaimana Yakobus dibunuh saudara Yohanes dengan pedang, dan ketika melihat itu supaya menyenangkan hati orang Yahudi, bahwa Herodes menangkap Petrus. Dan itu terjadi waktu hari raya roti tidak beragi. Oleh sebab itu, Petrus dipenjarakan lebih dahulu. Dan dia akan dikenakan hukuman yang sama dengan Yakobus saudara Yohanes itu. Tetapi pada waktu mendengar Petrus dipenjarakan, seluruh jemaat, kalau kita membaca ayat sebelumnya, berdoa dengan tekun kepada Allah. Jemaat berdoa dengan tekun kepada Allah. Dan apa yang terjadi Bapak, Ibu, saudara dengan kekuatan doa tadi? Pada malam itu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan menyatakan melalui sinar yang luar biasa, dan dia menepuk pundak Petrus dan dia katakan pada Petrus, "Bangunlah segera." Dan saat itu apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara? Belenggu yang ada di tangan Petrus putus dan penjara itu terbuka. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan melalui kekuatan doa yang disampaikan baik itu oleh jemaat, baik itu oleh Petrus sendiri, saya yakin dan percaya Petrus tetap setia di dalam penyertaannya. Karena Petrus dipenjarakan bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran, bukan karena dosa-dosa dia, tapi karena memberitakan kabar sukacita tentang Injil. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan doa yang disampaikan oleh jemaat, yang disampaikan oleh setiap umat kepada Allah, maka memberikan kemenangan. Kemenangan yang terjadi pada malam itu sebelum besok Petrus akan dikenakan hukuman mati. Tetapi Allah nyatakan kasih itu yang luar biasa. Dan itu terbukti malaikat Tuhan hadir dalam ruang penjara itu. Dan terjadilah pembebasan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi dalam setiap kehidupan kita? Mungkin kita sedang terbelenggu oleh ekonomi, terbelenggu oleh kehidupan keluarga, terbelenggu oleh kehidupan pekerjaan, terbelenggu oleh kehidupan dosa-dosa kita.
Tetapi firman Tuhan pada malam hari katakan, bangunlah segera. Kita diajak bangkit untuk lepas dari belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang membawa kemenangan itu akan nyata. Baik secara doa pribadi dengan sungguh-sungguh, doa bersama keluarga, doa juga bersama jemaat, dan doa yang diiringi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita senantiasa bawa dalam doa setiap pergumulan, setiap belenggu yang ada dalam diri kita, supaya kita boleh bebas dari belenggu itu. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang nyata pasti akan membebaskan belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita senantiasa berdoa sehingga doa itu mempunyai kekuatan untuk mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sehingga kita boleh menjadi berkat sukacita bagi semua orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu pada malam hari ini sehingga menguatkan kami bahwa kami memang harus tetap berdoa dalam segala hal, sehingga kekuatan doa itu akan menghasilkan kemenangan, dan kemenangan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap belenggu-belenggu kehidupan kami boleh bebas, boleh mendapatkan kemenangan, sehingga kami boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, dan keluarga, sehingga kami boleh terus tekun dalam doa. Dan kami serahkan istirahat kami juga pada malam hari ini dalam tangan-Mu, sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh sehat, tidak sekurang apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.